Puji Tuhan. It's good to be with you today. Praise the Lord, senang sekali berjumpa dengan saudara hari ini. My name is Mark Brown and I'm from Houston, Texas. Nama saya Mark Brown dari Houston, Texas. And I'm going to be sharing with you an exciting message today. Dan saya ingin menyampaikan berita yang sangat menarik hari ini kepada saudara. We're going to be talking about the cost of discipleship. Kami akan membicarakan tentang panggilan daripada murid Kristus. Harga yang harus dibayar oleh murid Kristus. And so we're going to be looking at some scriptures out of the Word of God Jadi kita akan melihat beberapa ayat dari Alkitab that will explain to us yang akan menjelaskan kepada kita what a disciple of Jesus Christ should be. bagaimana sepatutnya seorang murid Kristus itu harus melakukan. And I'm going to ask Achu to read some scriptures to us this morning. Dan saya ingin meminta Acu untuk membaca beberapa ayat Alkitab pagi ini. The first scripture we want to look at is in Revelation 14 and verse 4. Pertama kita akan melihat dari Wahyu 14 ayatnya yang keempat. Wahyu 14 ayat yang keempat berbunyi begini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. This is a good description of a disciple. Ini adalah keterangan yang baik untuk bagi seorang murid. It said that they followed the Lamb wherever he wanted them to go. Dikatakan orang ini mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. A true disciple of Jesus Christ Seorang murid yang sungguh-sungguh daripada murid Tuhan Yesus Kristus will have this type of a heart. mempunyai sifat seperti ini. They will follow God wherever God leads them to go. Mereka mempunyai hati yang menurut, mereka pergi kemana saja yang dipimpin oleh Kristus. They will do whatever the Lord asks them to do Dan mereka akan melakukan apa saja yang Tuhan minta. because they want to do His plan. Karena murid itu akan melakukan rencana Allah dalam hidupnya. They are a follower of Jesus Christ. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. I want to look at another set of scriptures today. Saya akan melihat beberapa ayat lagi. It's in Numbers chapter 32 verse 11 and verse 12. Dari Bilangan 32 ayatnya yang ke-11 dan 12. And this shows us what a true disciple is. Ayat-ayat ini menunjukkan apakah seorang murid yang benar itu. Bilangan 32 ayatnya yang ke-11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. There are two types of people that are described here. Ada dua jenis murid yang disebutkan di tempat ini. Those that did not fully follow God. Yang satu tidak sungguh-sungguh mengikuti Allah dengan sepenuh hatinya. They did not follow God's plan. Mereka tidak mengikuti rencana Allah. They were afraid of God's plan. Mereka takut akan rencana Allah. But there were two other men, Tetapi ada dua orang lain lagi, Caleb and Joshua, Kaleb dan Yosua, and they followed God fully. dan mereka mengikuti Allah dengan sepenuh hati mereka. They followed God with all of their heart. Mereka mengikuti Allah dengan sepenuh hati mereka. They were not afraid to follow the Lord. Mereka tidak takut mengikuti Tuhan. This is what a true disciple is. Saudara, ini adalah murid yang benar. Is one that is willing to follow God Seseorang yang rela mengikuti Allah wherever God leads you to go. kemana saja Allah memimpinnya. When God tells you to do something, Apabila Allah minta saudara untuk melakukan sesuatu, if you're a true disciple, apabila saudara adalah seorang murid yang benar, you will do what He asks you to do. maka saudara akan melakukan apa yang Allah minta. And when you do what He asks you to do, Dan apabila saudara melakukannya, it will bring blessing to your life. maka hidup saudara akan diberkati. But it will bring blessing to other people's lives also. Dan juga akan memberkati kehidupan orang lain. Let's look at an example of a man in the Bible that followed God. Mari kita melihat contoh seorang yang sungguh-sungguh mengikuti Allah di dalam Alkitab ini. This man's name is Abraham. Namanya Abraham.
And I want to read Genesis chapter 12, verses 1 through verse 4 to you. Dan kami akan membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. When God's call came to Abraham, Ketika panggilan Allah datang kepada Abram, the very first thing God told him to do hal yang pertama yang Allah minta Abram lakukan was to separate from his family, adalah memisahkan diri dari keluarganya, from his father and mother, dari orang tuanya, to go and do the will of God. dan pergi melakukan kehendak Allah. God is not against the family, Allah tidak melawan keluarga, but Abraham's relatives served foreign gods. tetapi karena keluarga Abraham ini menyembah Allah yang lain, God wanted Abraham to serve him fully. dan Allah ingin supaya Abraham ini tidak mengikuti keluarganya menyembah berhala, tetapi menyembah Allah dengan sepenuhnya. Notice how Abraham obeyed God. Kita perhatikan bagaimana Abraham taat kepada Allah. He obeyed God to the point of leaving his own land. Dia mentaati Allah sedemikian rupa sehingga dia disuruh meninggalkan negerinya, dia tinggalkan negerinya. God may not tell you to leave Indonesia. Allah mungkin saja tidak meminta saudara untuk meninggalkan Indonesia. He may not tell you to leave your village. Allah mungkin tidak meminta saudara untuk meninggalkan desa saudara. But when you become a disciple of Jesus Christ, Tetapi apabila kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, there will be things in your life ada beberapa hal di dalam kehidupan kita that God will want you to leave behind. yang supaya kita tinggalkan, He wants you to press into His perfect will. supaya kita ini maju untuk mengikuti kehendak Allah. He wants you to obey Him. Allah ingin supaya kita taat kepadanya. And when you do that, Dan apabila kita taat kepada Allah, God's power is released through your life. kuasa Allah dilepaskan dalam kehidupan kita. God is limited to our obedience to Him. Allah itu terbatas sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah. God wants to do many things in the earth today, Allah ingin melakukan banyak hal di bumi ini. but He needs disciples if they are going to be accomplished. Tetapi untuk melaksanakan ini diperlukan banyak murid. He needs people that are willing to flow with Him no matter what. Allah perlu orang-orang yang ingin taat kepadanya, yang mengikuti Dia. He needs people who are not afraid to do His will. Allah perlu orang-orang yang tidak takut melakukan kehendaknya. Abraham was not afraid to obey God. Abraham tidak takut untuk mentaati Allah. When Abraham left his home, Ketika Abraham meninggalkan negerinya, rumahnya, he was 75 years old. usianya 75 tahun. That had to be very hard on Abraham, Itu pasti sukar bagi Abraham. to live in the same place 75 years, Karena sudah tinggal selama 75 tahun di tempat yang sama, to live close to your family for 75 years. tinggal dekat dengan keluarga selama 75 tahun. And then God comes on the scene Tetapi kemudian Allah and He asked him to leave that country. meminta Abraham untuk meninggalkan negeri itu. Abraham could have said, I don't want to do that. Abraham bisa saja mengatakan, "Oh Tuhan, aku tidak mau melakukan ini. I don't want to leave my family. Aku tidak akan meninggalkan keluargaku. I want to serve God right here. Aku akan melayani Allah di sini saja. I'll build a church right here." Dan aku membangun gereja di sini saja." But that would have not been God's will. Tetapi kalau Abraham berbuat demikian, berarti itu bukan rencana Allah bagi Abraham. If we're not careful as Christians, Apabila kita tidak berhati-hati sebagai orang Kristen, we can get that kind of attitude. kita bisa mendapat karakter seperti itu. We can start telling God what we're supposed to do with our own life. Kita mulai memberitahu Allah, Tuhan ini yang akan saya lakukan, memberitahu Allah kehendak kita sendiri. But the Bible says you are bought with a price. Tetapi
Alkitab mengatakan kita ini telah diberi dengan harga yang mahal. You were not bought with silver and gold, Kita bukan diberi dengan perak dan emas, but you were bought with the precious blood of Jesus Christ. tetapi kita ditebus, dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. And you were bought to give him glory. Dan kita ini ditebus supaya kita mendatangkan kemuliaan baginya. He paid for your salvation, Dia telah membayar harga keselamatan bagi kita. and you're to give God glory with your life. Dan seharusnya kita memberikan kemuliaan bagi Allah. Abraham was truly a disciple of God. Abraham adalah seorang murid yang sungguh-sungguh. Abraham wanted God's will for his life. Abraham ingin supaya rencana Allah terjadi dalam hidupnya. But when Abraham obeyed God Ketika Abraham mentaati Allah and left his family dan meninggalkan keluarganya and went to the place God had for him, dan menuju ke tempat yang Allah tunjukkan, God blessed his life in a great way. Allah memberkati hidupnya secara luar biasa. I want to look at another scripture this morning. Mari kita akan melihat ayat yang lain It's in the book of Galatians chapter 3 and verse 29. dalam buku Galatia 3 ayatnya yang ke-29. And this talks about believers in Jesus Christ. Ayat ini menerangkan tentang orang percaya di dalam Yesus Kristus. I'm going to ask Achu if she will read that scripture, Dan please. saya minta Acu membaca ayat ini, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. The Bible says if we belong to Jesus Christ, Alkitab mengatakan apabila kita ini milik Kristus, if we have been born again by the Spirit of God, apabila kita telah dilahirkan kembali oleh karena Roh Allah, and we're part of Christ's body, dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, then we are heirs to every promise God made Abraham. dan kita berhak menerima janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. God promised Abraham he would bless his life. Allah berjanji akan memberkati kehidupan Abraham. He said he would bless people that blessed Abraham. Allah berkata, Dia akan memberkati orang yang memberkati Abraham. He said he would curse people that cursed Abraham. Dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. He said he would multiply Abraham's seed as the stars of heaven. Dan Allah mengatakan Dia akan memperbanyak benih Abraham seperti bintang di langit. God made those great promises to Abraham, Allah membuat janji yang besar bagi Abraham. but they would have never happened had not Abraham obeyed God. Tetapi janji-janji itu tidak akan terpenuhi apabila Abraham tidak taat kepada Allah. You and I have been born again by the Spirit of God. Saudara dan saya telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah. We are Christ's children. Kita adalah anak-anak Kristus. Everything God promised Abraham, Hal-hal yang dijanjikan Allah kepada Abraham, he promises to you and I. Dia juga menjanjikannya itu kepada saudara dan saya. But we must have the same commitment Tetapi kita harus mempunyai komitmen atau keputusan yang telah kita tetapkan dan kita berpegang pada putusan itu, that Abraham had seperti yang Abraham lakukan, if we are to receive the promises of God. apabila kita ingin menerima janji-janji Allah. In 2 Corinthians chapter 6, Di dalam 2 Korintus 6, verse 14 through verse 18, ayatnya yang ke-14 sampai 18, these scriptures tell us what God wants us as believers to do. ayat-ayat ini menerangkan kepada kita apa yang ingin kita lakukan untuk Allah. I want to ask Achu if she would read those for me, please. Saya minta Acu untuk baca ayat-ayat itu. 2 Corinthians. 6. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14 sampai ke-18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu
dan kamu akan menjadi dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. In these scriptures that we just read, Dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, the Apostle Paul tells what God wants of us as Christians. Rasul Paulus menerangkan apa yang Allah mau bagi kita sebagai orang-orang Kristen. He says not to be unequally yoked with unbelievers. Dikatakan kita jangan merupakan pasangan yang sama dengan orang yang tidak percaya. What does that mean? Apa artinya? It means that we're not to have real close, intimate fellowship Berarti kita tidak mempunyai hubungan yang begitu intim dengan orang-orang yang tak percaya. with people that are non-believers. Dengan orang yang kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan orang-orang yang tidak percaya. Why does that happen? Mengapa hal itu terjadi? Because when we fellowship with unbelievers, it turns us away from God. Karena apabila kita berhubungan erat dengan orang-orang yang tidak percaya, He said here, what does Christ have to do with the devil? di sini dikatakan apa yang hubungannya antara Kristus dengan setan. The Bible calls us the temple of God. Kita ini disebut sebagai bait Allah. And the Bible says we're to come out from among them. Dan Alkitab mengatakan kita harus keluar dari antara mereka. Karena mereka akan menjauhkan kita daripada Allah. And be separate. Dan harus terpisah dari mereka. And the Lord would receive us. Lalu Allah akan menerima kita. And He will treat us as a son and a daughter of God. Dan kita akan disebut sebagai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah. When you make a strong commitment to God, Apabila kita membuat komitmen kepada Allah, keputusan yang kita tetapkan dan kita berpegang pada putusan itu, God will make a strong commitment to you. maka Allah juga akan membuat ketetapan bagi kita. But if we're not committed to God, Tapi apabila kita tidak komitmen kepada Allah, God will not be committed to us. Allah juga tidak komitmen kepada kita. There was a priest in the Old Testament. Ada imam besar di Perjanjian Lama, His name was Eli. namanya Elia. He was not a good priest. Dia bukan imam besar yang baik. The Bible said that his children were wicked. Alkitab mengatakan bahwa anak-anaknya itu jahat. They were committing adultery in the house of God. Mereka berzinah di rumah Allah. And God told Eli this. Dan Allah berkata kepada Elisa seperti ini, Elia. He says, because you have not honored me, Dikatakan karena engkau tidak menghormati aku, He said, I will not honor you. aku tidak akan menghormati engkau. Judgment fell upon Eli's house Penghukuman jatuh ke atas rumah Elisa. because Eli was not committed to God. Karena Elia ini tidak berkomitmen kepada Allah, tidak mengambil keputusan yang tepat kepada Allah. We do not want to be like Eli. Kita tidak ingin seperti Elisa itu. We want God to honor our lives. Kita ingin supaya Allah juga menghormati kehidupan kita. And if we will honor God, Dan apabila kita menghormati Allah, God will honor us back. kita juga akan dihormati Allah. He will take care of our lives. Allah akan memelihara kehidupan kita. He will meet our needs. Allah ingin memenuhi segala kebutuhan kita. When I became a born-again Christian, Ketika saya menjadi orang yang dilahirkan kembali, I had been a drug addict before that. sebelumnya saya ini menjadi orang yang suka minum obat. I lived a very wild life. Minum obat yang terlarang. Saya hidupnya liar. When I got born again, Waktu saya dilahirkan kembali, I had to make some decisions about my friends. saya harus mengambil keputusan tentang teman-teman saya. I had to decide whether I was going to fully follow God Saya harus membuat keputusan apakah saya ingin sungguh-sungguh mengikuti Allah or whether I was going to keep my old friends and displease God. atau saya tetap bergaul dengan teman-teman saya yang rusak dan tidak menyenangkan hati Allah. Jesus wants to be number one in your life. Saudara, Tuhan Yesus ingin supaya Tuhan Yesus itu menjadi diutamakan di dalam kehidupan kita. But when you put Him number one in your life, Tetapi apabila kita mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita, He will bless your life supernaturally. maka Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita secara luar biasa. I had been born again about 2 years, Saya telah dilahirkan kembali selama 2 tahun. and I was living at home with my parents. Dan saya tinggal di rumah orang tua saya. And the Lord spoke to me that He wanted me to get my own apartment. Lalu Allah berbicara kepada saya supaya saya ini harus mempunyai apartemen sendiri. I didn't really have the money to buy all the furniture and get everything I needed. Rumah sendiri. Tetapi saya tidak mempunyai uang untuk beli alat-alat rumah tangga yang saya perlu. But God was putting that on my heart. Tetapi Allah menaruh maksud itu di dalam hati saya.
And he showed me these scriptures that we just read today. Dan Allah menunjukkan Alkitab ayat-ayat yang baru saja kita baca pada saya. And he said, Mark, because you have obeyed me, Allah berkata, Mark, karena kamu telah taat kepadaku, he said, I will treat you as a father treats his son. maka aku ini akan menjadi bapak kamu dan aku akan memelihara kamu sebagaimana aku memelihara anak. I will take care of you. Aku akan memelihara kamu. I will meet your needs. Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. And about 2 weeks later, Dan 2 minggu setelah itu, my younger brother wanted to move home, adik saya ingin pindah ke rumah. but he had an apartment with a lease on it. Ke rumah bapak saya, dan adik saya itu mempunyai apartemen yang disewa. He asked me if I wanted to move into his apartment Lalu dia tanya saya kalau saya mau pindah ke rumahnya, ke apartemennya, and take over the payments. dan membayar uang sewanya. And I told him that I would do that. Dan saya berkata kepada adik saya, baik, saya akan lakukan itu. He told me he would give me all of the furniture in his apartment. Dan adik saya segala peralatan rumah tangganya saya tinggal di situ karena kamu bisa memilikinya. He had all the knives and dishes that I needed. Dia sudah mempunyai piring-piring dan alat rumah tangga yang saya perlukan. All the sheets and the pillowcases that I needed. Sarung bantal, spray, dan segalanya sudah ada. Everything that I needed for that apartment, Segala sesuatu yang saya perlu di apartemen itu it was given to me telah diberikan kepada saya. because God is a faithful God. Karena Allah adalah Allah yang setia. When you sell out to the Lord Apabila kita berserah sungguh-sungguh pada Allah, menjual diri kepada Allah, and truly commit your life to Him, dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia, He will commit Himself to you, maka Allah akan menolong saudara. and He will bless your life Dan Allah akan memberkati hidup saudara in a great and a mighty way. dengan secara luar biasa. I want to look at another set of scriptures in Matthew chapter 10. Mari kita melihat Matius pasal 10. And we want to read verse 34 through verse 38. Kita akan membaca Matius 10 ayatnya yang ke-34 sampai 38. This is what Jesus said about being a disciple. Inilah yang Yesus katakan menjadi murid. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jesus said here that He didn't come to bring peace but a sword. Tuhan Yesus berkata di ayat ini, dia tidak datang membawa damai, tetapi dia membawa pedang. Now He's not saying He came to destroy people's lives. Tetapi dia tidak berkata bahwa dia datang membinasakan kehidupan manusia, Jesus does not try to destroy families. karena Tuhan Yesus tidak memisahkan atau membinasakan atau merusak keluarga. Jesus tries to build families. Tuhan Yesus membangun keluarga. The Word of God tells us how to build families. Firman Allah mengajar kepada kita bagaimana kita ini membangun satu keluarga. But what Jesus is talking about here is this, Tetapi yang Tuhan Yesus bicarakan di ayat ini adalah that when people get born again, ketika orang dilahir barukan kembali, sometimes people in their family will get mad, kadang-kadang dari keluarga orang itu tidak setuju dan akan menjadi marah. and they will not want them to become a Christian. Karena mereka tidak ingin supaya salah satu dari keluarganya menjadi orang Kristen. When I got born again, Ketika saya dilahirkan kembali, not everybody in my family was happy I had gotten saved. keluarga saya tidak bahagia, mereka tidak senang. God had changed my life supernaturally. Allah sudah mengubah kehidupan saya secara luar biasa. But as I started sharing the gospel with them, Tetapi ketika saya membagikan firman Allah kepada keluarga saya, it brought conviction in their life. dan firman Allah itu bisa membawa mereka, menyadarkan mereka dari dosanya, They were not happy that I had gotten saved. dan mereka tidak merasa senang akan hal itu. It may be that way with you. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Maybe there's people in your family today
Mungkin ada di antara keluarga saudara, saudara sudah terima Tuhan Yesus dan dilahirkan baru kembali dan keluarga saudara tidak senang. that they're not happy that you got born again. Mereka tidak senang saudara menjadi orang yang lahir kembali. But I encourage you to do this today. Tetapi saya mendorong saudara untuk melakukan hal ini. Commit your life to God. Serahkan diri saudara sungguh-sungguh kepada Allah. Commit your family to God. Serahkan keluarga saudara sungguh-sungguh kepada Allah. And let God work all of that out. Dan biarlah Allah bekerja sehingga Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jesus said a man's foes would be those of his own house. Allah berkata seorang laki-laki harus menjadi kepala dalam keluarganya. It does not have to be that way, Tidak selalu harus begitu, but sometimes it is that way. tapi kadang-kadang harus demikian. God wants our whole house to serve him. Allah ingin supaya seisi keluarga kita melayani Allah. But God gives every one of us a will. Tetapi Allah memberikan kepada kita masing-masing kemauan yang bebas. God will not make me serve him. Allah tidak akan membuat saya melayani dia. God will not make you serve him. Allah tidak memaksa saudara untuk melayani dia. God will not make your family serve him. Allah tidak memaksa keluarga saudara untuk melayani Allah. They have to make that choice themselves. Karena mereka harus membuat keputusan mereka sendiri. But Jesus is saying this. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah, Don't let what someone else chooses janganlah orang lain yang mengambil keputusan, affect the choices you make. sehingga keputusan itu bisa mempengaruhi keputusan saudara sendiri. Jangan ikut-ikutan keputusan orang lain. You need to be like Joshua. Saudara perlu seperti Yosua. He said, as for me and my house, Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, we will serve the Lord. kami akan menyembah Allah. That is the thinking of a disciple. Itu adalah pikiran seorang murid yang sungguh-sungguh. A disciple does not think about turning away from God. Seorang murid yang sungguh-sungguh tidak berusaha untuk berpaling dari gurunya, When trouble comes to a disciple, tidak berpaling dari Allah. Ketika kesusahan datang kepada murid-muridnya, they don't run away from God. mereka tidak lari dari Allah, They continue to serve God. tetapi mereka tetap melayani Allah. And as they continue to serve God, Dan sementara mereka tetap melayani Allah, God turns everything around in their life for them. Allah menolong kehidupan mereka. Jesus said you couldn't love your father or your mother more than him. Tuhan Yesus berkata, kita tidak bisa mengasihi orang tua kita, ibu kita, atau ayah kita lebih daripada mengasihi Kristus. Moses said in the Old Testament, Musa berkata di dalam perjanjian lama, you shall have no other God before God. jangan ada berhala lain di hadapan Allahmu. God wants us to love our mother and our father. Allah ingin supaya kita mengasihi ayah dan ibu kita. The Bible teaches us to honor our father and our mother. Alkitab mengajar kita supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. But the Bible teaches us to honor God more than we honor our father and mother. Tetapi Alkitab mengajarkan kita menghormati Allah lebih daripada menghormati ayah kita atau ibu kita. If your father or mother tries to get you not to serve God, Apabila ayah saudara atau ibu saudara menghalangi saudara untuk melayani Allah or not to be a Christian, atau mencegah saudara menjadi orang Kristen, God does not want you to do that. saudara, Allah tidak ingin supaya saudara ikut akan hal itu. Tapi Allah ingin saudara mengambil keputusan saudara sendiri. God wants you to honor him. Allah ingin supaya saudara menghormati dia, menghormati Allah. Jesus said you must take up your cross and follow him. Tuhan Yesus berkata, engkau harus mengangkat salib dan mengikuti Yesus. That word cross means self-denial. Salib berarti penyangkalan diri. When you come to Jesus Christ, Apabila saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus, you lose your rights over your life. kita kehilangan hak untuk diri kita sendiri. You become property of God. Kita menjadi milik Allah. God has a plan for you. Allah mempunyai rencana bagi saudara. He has a purpose for you. Dia mempunyai maksud bagi saudara. And as you follow God, Dan sementara saudara mengikuti Allah, he will establish his plan. maka rencananya itu akan jadi dalam hidup saudara. He will establish his purpose. Maka maksudnya itu akan terlaksana dalam hidup saudara. And when you take up your cross Dan apabila saudara mengangkat salib and follow God, dan mengikuti Allah, you will always find dan saudara akan selalu menemukan God's resurrection power in your life. bahwa kuasa kebangkitan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Jesus died on the cross, Tuhan Yesus mati di kayu salib, but 3 days later, tetapi 3 hari kemudian he was raised from the dead. dia bangkit dari antara orang mati. And if you will take up your cross Dan apabila saudara mengangkat salib and follow God, dan mengikuti Allah, you will always find dan saudara selalu God's resurrection power in your life. menemukan bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saudara. I encourage you today, Saya mendorong saudara hari ini, commit your life.
serahkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh kepada Allah, totally to Jesus Christ. sepenuhnya kepada Allah, Follow Him in all that you do. kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mengikuti Dia dan lakukan apa kehendaknya. You will not be disappointed. Maka saudara tidak akan pernah kecewa. You will become a disciple, Saudara akan menjadi seorang murid, and you will see God's blessing upon your dan life. saudara akan menikmati berkat-berkat Allah dalam hidup saudara. God bless you, Allah memberkati saudara, and have a great day. dan selamat menikmati hari yang indah.